Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-balaya wal masahiba 'ala al-'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wa rabbul ardi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para guru, para pengurus DKM, pengurus RW, RT, jamaah Masjid Al-Mubarak PGK 3 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, serta yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pertama-tama kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat dan seluruh pengikut. Salawat dan salam yang kita ucapkan, kita sampaikan kelak akan menjadi penolong, akan menjadi syafaatul uzma untuk kita, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatan ini pertama kali saya hadir di Al-Mubarak. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang membawa keberkahan. Amin. Tadi saya mendengar bahwa ada beberapa staf di sini yang memang notabene-nya adalah kakak kelas saya di atas. Mudah-mudahan jamaah guru-guru yang ada di Masjid Al-Mubarak PGK 3 ini selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan saya pada saat ini kita kajian duha mengambil tema sikap Muslim dalam menghadapi pandemi saat ini. Kita tahu bahwa pandemi ini sudah mulai, bahkan di akhir tahun 2019 itu sudah ada. Baru masuk ramai ke negara kita itu di Februari Maret puncak, dan informasinya saat ini
Bahkan di beberapa daerah termasuk Bekasi, kota dan kabupaten itu ada peningkatan. Banyak persoalan berita, informasi yang mungkin ada yang benar, ada yang kurang tepat, ada yang betul-betul hoax dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim, jika ada kabar-kabar yang seperti itu, tabayyun, perintahnya adalah tabayyun. Fatutabiru menurut ahli tafsir. Lihat mana yang kira-kira betul-betul kabar yang betul atau benar, dan mana kabar informasi yang memang kurang tepat. Jika kita bicara tentang wabah pandemi, sebenarnya wabah ini dari dulu sudah ada. Bahkan zaman Nabi itu sering digunakan dengan bahasa ta'awun. Dari hadis-hadis banyak yang menjelaskan tentang persoalan ini. Nah, maka dari itu semua, insya Allah bahasan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Mudah-mudahan selesai sampai maghrib ya Pak Mulai. Yang pertama tentunya terlepas dari wabah ini bersifat politis, atau ada yang mengatakan buatan, atau ada yang mengatakan lain sebagainya. Namun semua yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, tentunya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa ini semua adalah takdir Allah? Misal dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada bencana yang terjadi menimpa manusia di muka bumi ini seperti kekeringan dan lain sebagainya, dan tidak ada bencana yang menimpa pada diri manusia melainkan itu semua telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan makhluk. Sesungguhnya hal itu bagi Allah yasir, mudah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan kepada kita, apapun yang terjadi, bencana, wabah, musibah dan lain sebagainya di muka bumi ini, alam. Jadi nanti takdir itu dalam ayat ini dibagi menjadi 2. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Kalau takdir kauni itu alam yang terjadi dan kita tidak bisa menolaknya. Wabah itu nyebar kemana-mana dari dunia. Indonesia awalnya mungkin ada di mana, sampai ke pelosok, bahkan saat ini ke kampung-kampung sudah banyak. Padahal di kampung itu orang interaksinya paling sama kebun dan sebagainya. Artinya inilah penjelasan dari musibah fil ardi, takdir kaum. Ada lagi wala fi anfusikum yang terjadi pada manusia yang dengan takdir syar'i. Bisa manusia itu merubahnya, nanti ada takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah, kecuali dengan akma dan rodu atau pada illa itu. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi kepada kita itu semuanya menjadi takdir. Sehat, sakit, umur, ajal, rezeki, nikah dan sebagainya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu.
takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian selanjutnya, dari itu semua maka kita harus bersikap sebagai seorang muslim. Apa yang harus kita lakukan? Dulu ada istilah orang menyampaikan sama wabah takut. Toh itu ciptaan Allah. Jangan takut, mati juga urusan Allah. Satu sisi betul, tapi satu sisi nggak ada ikhtiarnya. Karena nanti manusia itu punya hak perbuatan, ikhtiar, perbuatan yang memang bisa dipilih. Baik, buruk, itu bisa dipilih. Atau bapak, maaf, kalau bawa motor, mobil, ada orang berlawanan arah mau nabrak bapak, kira-kira menghindar apa enggak? Ya. Kenapa harus menghindar? Mati kan urusan Allah. Tabrakin apa? Paling mati aja. Ya sama juga dengan posisi ini, walaupun kiasnya agak berbeda sedikit, tapi maksud saya adalah semua yang terjadi itu bisa kita hindari. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Ada usaha, jangan pasrah, badai terus, mati urusan Allah, berani lawan terus, mati urusan Allah, tapi dia tidak mencoba untuk berusaha. Sama orang sakit, yang menyembuhkan itu siapa? Allah pada dasarnya. Tapi kenapa kita harus berobat? Kenapa harus kita minum obat? Itu yang disebut dengan sebab akibat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau salah tidak, hanya kurang tepat saja. Itu mungkin memang sedang bagus, ibadahnya apa semangat, tapi gagal tetap protokol kesehatan dan sebagainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita lakukan pada saat ini adalah kuatkan dan husnudzon. Jadi saya sampaikan bahwa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah At-Taubah misalnya ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Apapun yang terjadi menimpa kita daripada musibah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sesuatu apapun yang terjadi, termasuk kita dipertemukan saat ini silaturahmi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Mudah-mudahan itu semuanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Quran surah At-Taubah ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballah lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan. Nilan itu dalam bahasa Arab kan artinya tidak akan, enggak akan. Yusibana, musibah itu menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditabrak orang, kalau ketentuannya enggak meninggal, ya enggak meninggal. Percaya enggak? Kalau percaya nanti tes ya di jalan tabrak apa kira-kira mati ya kita. Artinya terkadang ada orang yang mengungkapkan, oh padahal itu tabrakannya luar biasa, tapi bukan, karena belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Tapi ini orang ada paginya masih kajian duha, ya ngobrol-ngobrol sholat zuhur, habis sholat zuhur langsung mati pak. Banyak kejadian yang begitu. Biasanya yang duduknya ada di pojokan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini semuanya pasti atas izin Allah. Tidak akan terjadi
kalau tidak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita tanamkan dulu keimanan. Kemudian ini juga adalah khazanah. Wa inna min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum. Jadi semuanya itu ada di sisi Allah khazanahnya, dan Allah turunkan ketetapannya itu bi qadarin ma'lum, dengan ukuran. Hujan dalam beberapa kitab itu dijelaskan dalam satu tahun itu ada ukurannya, berapa jumlah tetesan hujan. Satu tahun itu per tahun sama, cuma dibagi dari Allah. Hari pagi hujan, ada nanti lagi hujan. Dalam tahun berikutnya berbeda-beda, tapi jumlah dalam satu tahun itu sama. Biko dari mana? Termasuk wabah ini yang sedang terjadi, ini diturunkan oleh Allah. Meskipun mungkin Allah tidak langsung, ya, ada yang mengatakan ini buatan manusia, tapi ini kan digerakkan semuanya. Tapi jangan nanti sampaikan juga, wah, berarti Allah itu jahat membuat orang buat virus disebar. Nah, ini nanti kajiannya ada sampai. Jadi di pada iman semuanya ada ukurannya. Di kulidahin dawau, setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Tinggal kita kira-kira sudah sampai mana berusaha supaya wabah ini selesai. Ini harus kerjasama. Kadang kita punya sudah jaga kebijakan-kebijakan yang enggak macamnya. Nah, ini perlu kerjasama. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW sampaikan jika ditanya tentang persoalan takhun, Rasulullah itu sampaikan itu adalah rahmat. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang wabah? Apa juga Rasulullah? Annahu kana adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha' wa ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya itu adalah azab yang Allah kirim untuk orang yang Allah kehendaki. Tapi itu juga akan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Menurut Bapak, wabah yang terjadi ini rahmat nggak buat kita? Oh, benar rahmat. Orang-orang yang mati saja. Rahmat juga. Berapa banyak orang yang hidup gara-gara jual masker? Berapa banyak orang yang hidup gara-gara sabun, hand sanitizer, dan sebagainya? Itu rahmat. Jadi bisa jadi ini ada bagi orang yang berkehendak Allah, bisa jadi ini juga rahmat. Itu orang Islam jadi paham tentang ilmu fikih, khususnya bab sholat. Yang tadinya nggak tahu sholat sunat itu kalau nggak dilaksanakan 3 kali dia jadi munafik. Pernah nggak kita sebelumnya? Mungkin ada yang menyadar, tapi ada yang belum. Tapi saat kami ini mulai muncul paham, rajin baca, rajin dengar, rajin macam-macam. Sholat 5 waktu boleh nggak jaga jarak? Ada lagi paham tidak? Dan lain sebagainya. Bersih itu rata-rata negara Muslim itu jarang yang bersih. Mesir sendiri maaf. Itu banyak orang buang air kecil di mana-mana. Makanya ada istilahnya kullu ardin hammam. Semua pelosok bumi ini adalah kamar mandi. Jadi di mana-mana aja kalau udah kebelet, pipis aja. Makanya ada bau bersih. Itu padahal negara sampah di negara kita banyak. Coba lihat di negara-negara luar, Jepang,
Untung rokok saja berapa dendanya? Di kita untung rokok pernah dapat aturan, tapi sekarang penegakan. Jadi sebenarnya siapa yang lebih bersih? Nah, maka dengan kejadian ini rahmat bagi kita, orang menjadi paham kebersihan. Mau masuk masjid, ya cuci tangan, wudu. Kalau sudah wudu di rumah, minimal cuci tangan kita. Jadi ada yang benar, ada yang tidak. Kuatkan iman kita, husnuzon, bahwa yang terjadi saat ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang sering dilupakan adalah istighfar, mohon ampun. Istighfar itu ringan, Pak. Betul nggak? Orang istighfar itu berapa sih namanya? Berapa sih beratnya? Astagfirullah. Tinggal kalinya berapa? Mau yang 10, 50, 100, bahkan 1000, bahkan ratusan ribu dan sebagainya. Padahal istighfar ini manfaatnya luar biasa. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengajar mereka kalau mereka itu rajin beristighfar. Ini ayat Quran. Pasti ini terjadi. Allah tidak akan mengajar mereka kalau mereka rajin beristighfar. Itu ada orang rajin beristighfar tapi kena COVID juga. Pertanyaannya, istighfarnya sudah betul atau enggak? Yang kedua, niatnya seperti apa? Dan yang sebagainya. Coba istighfar, perbanyak. Sekarang jangan pikir dulu kita istighfar itu benar-benar apa? Lakuin istighfar. Gimana? Sambil kerja istighfar. Mau masuk rumah istighfar, mau keluar rumah istighfar, nyetir istighfar, dan lain sebagainya, selalu istighfar. Itu Pak cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba itu habis bangun tidur, hati itu rasanya pengen keluar, berkelana. Nggak tahu padahal itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak keperluan, berangkat berkelana ke beliau. Nyampe ke Masjid Al-Mubarak, beliau sholat, habis subuh itu dikunci. Terus sampai malam dikunci. Imam Ahmad bin Hanbal bingung, memang tidur di mana? Kebetulan di depan Masjid Al-Mubarak ada rumah yang terkenal. Bapak Denny. Ya? Bapak Denny. Oh, Pak Denny. Pak Denny ini jualan roti. Jualan rasa. Nasi. Nasi itu. Jualan roti ini malam hari kan ini. Pak Denny. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini bingung, duduk di depan, saya mau tidur di mana? Melihat Pak Denny, wahai orang tua, sini, kata Pak Denny. Nginep di rumah saya aja. Ada tempat karena Masjid Al-Mubarak ditutup karena COVID-19. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih roti yang kemarin masih ada, dicampur dan sebagainya. Cuma kata begini, maaf, Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa nemenin karena saya harus ngambilin tepung buat roti besok pagi. Karena panggung turun. Lagi ngantuk, baca istighfar. Angkat tepung, baca istighfar. Naruh tepung, baca istighfar. Ngulangin, baca istighfar. Itu hari ini kerjaan. Mau bangun, baca istighfar. Dan terus istighfar. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal,
minta ditemukan dengan seorang imam besar, ahli fikih, ahli mazhab. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung getar, nangis. Ya Allah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dengan sebab istighfar Pak Denny, saya diarahkan jauh-jauh oleh Allah cuma buat kemarin menemui Pak Denny doang. Itu imam besar Pak, Kiai besar, suruh datang menemui Pak Denny menjual roti. Temuin Pak Denny yang bukan istighfar yang ketemu ente. Hebat itu Pak istighfar. Nah kita ketemu Kiai besar susah Pak. Tapi Allah dibawa tuh datang ke rumah. Nah, ini dengan sebab istighfar. Jadi tidak akan diazab kalau kita beristighfar. Nah, ini azab masih umum. Nah, dengan wabah ini mudah-mudahan dengan sebab tidak istighfar, kita kiaskan mudah-mudahan kita tidak terkena pandemi yang saat ini sedang terjadi. Belum lagi bisa Hasan al-Basri. 3 orang bertanya, saya lagi musim kemarau, apa yang harus saya lakukan? Istighfar. Belum punya anak, apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Istighfar. Beristighfar lakukan. Minta rezeki, apa jawaban? Istighfar. 3 orang jawabannya sama dengan 3 pertanyaan yang berbeda. Tapi dalam Al-Quran sudah. Jadi kalau kita belum punya anak, rezekinya mau banyak, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istighfar ini juga jadi keamanan, pengaman kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW sampaikan, bersabda, al-abdu aminun min azabillah mas'alullah. Seorang hamba itu akan aman dari azab Allah selama dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Itu yang beliau lakukan, bukan teriak-teriak minta tolong. Beliau istighfar, beliau tasbih, beliau doa. Yang terkenal itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus. Terus akhirnya dikeluarkan muntah itu ikan pausnya. Ini kita kalau dimakan ikan paus, kira-kira yang terjadi apa? Orangnya nggak usah ikan paus, nama ikan betik, betok, lele takut tidak, kenapa tidak? Ini luar biasa. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah istighfar. Yang ketiga kepada Allah ta'awun. Kenapa? Karena setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Dan setiap kebaikan pasti akan mengiringi segala keburukan, menghapus yudhibnas sayyi'at. Kalau kita melakukan kebaikan terus, keburukan itu terhapus. Orang kalau hidupnya baik, biasa baik, kemudian sama perbuatan gak baik, itu rada aneh. Ini yang sering terjadi, kalau sholat Jumat itu orang Islam rata-rata pakai sendal kayaknya yang bagus atau yang jelek dari rumah. Kenapa Pak? Takut hilang. Coba kalau kita lihat orang-orang Kristen mana ya, kalau berangkat sembahyang dah sepatu sumir, boleh nggak takut hilang. Itu bagus. Nah kita ini penyakit teman. Kita bawa sendal bagus, pulang-pulang, ini sendalnya jepit, udah jepit kipak atau kipak, sebelah merah, sebelah hijau. Jangan, sebenarnya yang membawa ada di dalam sendal. Jadi lakukan, apa itu? Ada sampah di masjid, ambil, buang.
sedekah. Senyum sama saudara, sedekah. Ini sama tetangga Pak, bukannya kayak itu 10. Tahu itu 10. Asem, nggak mau negor, nggak mau nyapa. Gitu. Ada paku, beling, duri di jalan kita ambil. Nah, ini terbalik nih, begitu kapan? Ambil tak? Beli sekilo, disebar. Ya banyak apa tak? Ambil. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Dan kenapa harus bersedekah? Karena sedekah itu tolak bala. Bakimu misalnya fa'inal bala ala yang takotoh. Hadis dari Muhammad SAW. Bersegera sedekah karena bala itu tidak akan mendahului sedekah. Kalau tidak dahului dengan sedekah, bala ini apa? Ketinggalan. Tapi kalau kita tidak sedekah, bala itu sudah. Ini terbalik. Jangan pelita, kita jadi orang. Jadi orang dari tetangga. Ini terkadang kalau masak ibu di rumah, masak jengkol, jadi apa? Ikan asin. Biasanya dibagi apa kecil baunya dong? Bau berapa? Lampu ya. Ya, Pak. Saya lanjut aja ya. Nah, jadi jangan sulit. Bahkan Rasulullah sampaikan itu kalau kita masak sayur, banyakin kuahnya. Bagi tetangga, ibu dibilang begitu sama ustazah, masaklah tuh sayur asam. Ya, karena kuahnya doang dikasih kuah asam. Jangan juga ya. Ada isinya, berbagi Pak. Ini kalau bisa sedekah banyak ceritanya. Ada seorang guru Pak, malam-malam dihubungi sama anak muridnya. Anak muridnya ini udah guru, nanti malam saya mau ke rumah sama orang tua saya. Guru ada nggak malam? Ada. Tunggu, ya. Berangkatlah tuh habis isya. Orang tua dekat murid. Sampai di rumah ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Itu orang tua guru, saya sudah janji sama diri saya dan anak saya ini ada rezeki. Bilangnya rezeki dong. Itu ada kardus kecil, kotak kayak tisu gitu, kayak model tisu gitu. Kardus buat kita. Si guru itu nggak langsung pegang, dia hanya udah terima kasih banyak, gitu, ya, dan lain sebagainya. Udah pulang, karena sudah malam, si guru ini kasih ke istrinya, tapi karena istrinya udah taruh aja dulu di situ, udah terus. Si guru juga nggak buka. Besok paginya si istri tanya, itu apa kira-kira? Nggak tahu. Bukalah sama si istri. Pertama dibuka kardusnya masih ada bungkusan lagi, bentuknya kayak dompet. Dibuka lagi masih ada plastik tertutup belum kelihatan. Dibuka ternyata itu lembaran kertas. Jumlahnya ada 12. Satu lembar itu tertulis angka 100. Terusnya ada tulisan USD 100 USD. Berarti kalau 12 ada 1.200 USD. Berapa kira-kira Pak? Banyak ya? Nggak hitung ya. 19 jutaan kalau satu USD mungkin 15 ribuan ya. Mungkin ya sekitar 18-19 juta. Itu sekonyong-konyong Pak, tanpa ada apa, ketemu enggak apa segala macam, dikasih tuh seorang guru. Ketemu di sekolah karena dia udah lulus, enggak, udah lulus 2 tahun. Apa dari sini cerita yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata mungkin ada yang dilakukan oleh seorang guru, apakah itu dia sedekah, apa dia berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi jangan takut apa? Sedekah. Bahkan kata Nabi, istanzilur rizqa bisodaqah. Minta turunkan rizki dari Allah dengan cara apa? Sedekah. Ular marhum Kiai Haji Zainuddin MJ
Beliau sampaikan itu, kalau mau jadi orang kaya, sok jadi orang kaya. Betul Pak? Pernah dengar nggak? Kita nggak punya duit nih, sok jadi orang kaya. Buat apa? Sedekah. Sedekah. Orang rata-rata melihatnya kalau sedekah itu orang kaya aja, padahal orang miskin juga Pak. Tapi ingat, sedekah itu tidak hanya dengan uang, dengan harta. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Selain tolak bala, sedekah ini juga jadi obat penyakit. Ngomong-ngomong udah jam 1. Lanjut ini ya? Lanjut apa selesai tadi? Lanjut? Ini baru 3, saya masih ada 10 lagi. Sampai maghrib ini ya. Obat dari segala penyakit. Dawu maqtakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu baik zahir maupun batin dengan sedekah. Banyak cerita Pak. Di Saudi itu orang ada kanker payudara, ibu-ibu. Berobat kemana-mana, duit jangan ditanya. Australia, luar negeri, Eropa, semua dari Jawa. Tapi nggak sembuh. Ada seorang ustadz kampung bilang, "Dawu mardakum bisadaqah." Coba amalkan hadis ini. Sembuhkan penyakitmu, kankermu itu dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah Pak. Dipanggil anak yatim, dikasih sedekah. Kemudian doa apa? Dikasih. 1 bulan kemudian Allah angkat bersih. Dokter konsul, kok bisa kanker secepat ini selesai? Berobat di mana? Saya nggak berobat di mana-mana, dinyatakan udah nggak bisa sembuh. Satu yang saya lakukan, sedekah. Nah, mudah-mudahan kalau kita mau dijaga oleh Allah dari wabah ini, kita harus banyak sedekah. Ingat Pak, jangan terkolak dalam otak kita bahwa sedekah itu hanya dalam bentuk uang. Setiap kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah. Bahkan kullu ma'rufin khair min shadaqatin yatba'uha anda. Dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin. Qaul ma'ruf, ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang kita iringi dengan apa? Iya. Dengan sesuatu yang bisa menyakiti orang. Ini orang minta-minta, kita kasih 2.000. Pak, kerja yang benar, Bapak masih sehat, itu bikin sakit hati orang. Mendingan nggak usah ngasih. Mohon maaf Pak, lewat dulu ya, belum bisa ngasih. Enak nggak kira-kira? Maaf. Jadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Mudah-mudahan ya kita baik sama orang dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sabar dan semangat ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara bersabar dan semangat ibadah, khususnya sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Kalau kita mau minta tolong sama Allah supaya ini diangkat cepat-cepat, caranya apa? Sabar. Jangan suuzon sama Allah. Jangan ngata-ngatai, istihza apalagi kepada Allah. Sabar. Apa yang didapat kita sabar. Selain sabar, semangat ibadah. Oh, Ustaz, gimana saya mau semangat ibadah? Orang masjid banyak ditutup. Apalagi sekarang udah harus jaga jarak dan sebagainya. Sebisa mungkin kita lakukan ibadah dimanapun posisinya. Kalau masjid harus dibuka ya dibuka. Protokol kesehatannya silahkan. Kalau masih ditutup ya silahkan. Sholat di mana, di rumah dan sebagainya. Tinggal dilihat saja kondisinya, lokalnya. Kalau sudah aman, buka masjid.
Karena kalau masjid itu tidak ada sholat jamaah, maka kita yang berdosa. Kalau menurut Syafi'iyah, jamaah itu ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkadah. Fardu kifayah kalau nggak ada yang laksanain dosa semua, itu masjid. Tapi kalau musola nggak ada kewajiban untuk jamaah. Makanya kalau musola mau dirubah ke masjid perlu hati-hati. Kira-kira bakalan ada jamaah terus kan? Mau 2 orang 3 orang, yang penting ada apa? Jamaah. Nah, itu pertanyaannya di sini nih, jamaah kosong apa selalu penuh nih Pak? Penuh Pak. Jangan sampai jalan depan ya. Jangan imam. Yang penting ada jamaah. Sholat 5 waktu itu jangan sampai kosong. Ya. Kecuali memang sudah ada arahan-arahan. Masjid harus ditutup karena daerah ini terinfeksi banyak. Yang lain itu ada unsur dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau di sini iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta tolong. Ini kebanyakan kita orang doa tapi kagak ngelakuin ibadah ya, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Doa harus diiringi juga, ya betul. Doa itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada hal-hal yang bikin doa itu seperti kabul apa? Na'budu, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang kita nggak hanya menyembah Allah, secara tidak langsung kita nyembah yang lain. Ini sama handphone ini kan kemana-mana harus butuh handphone ya Pak. Mau tidur handphone, istri itu di belakangin Pak. Ya, handphone terus kita apa? Kita gunjengin. Allah. Padahal handphone ini makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khaliq. Ya, kalau pegang handphone tapi kita baca Quran, lain cerita. Saya pengen baca Quran sambil bikin boleh nggak? Boleh, silakan. Nggak ada persoalan. Mau pakai Qurannya juga langsung silakan. Wudhu dulu sebelum tidur. Siapa tahu lagi tidur jam 12 datang malaikat Israel, ya kan? Betul nggak Pak? Bisa nggak? Bisa. Biasanya yang cepat datang itu kalau orang suka pakai baju hitam Pak. Ya. In asabat wasarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabat darra sabara fakana khairan lahu. Kalau ada sesuatu terjadi bentuknya menyenangkan, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buat kita. Tapi kalau ada yang terjadi di darra, hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, sedih, sabar kita. Fakana khairan lahu. Maka ini jadi kebaikan buat kita. Sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kenapa kita harus sabar? Mau kondisinya itu sedikit yang kita kena musibah banyak dan sebagainya, apalagi tetap harus bersabar karena mereka orang yang sabar dikatakan oleh Allah shadaqu, orang-orang yang betul-betul benar-benar. Ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sabar itu tanda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi nanti ada hadis Pak. Itu dijelaskan nanti ketika di yaumul kiamat, di akhirat itu ada orang-orang itu yang ketika ditimbangan itu nggak ditimbang lagi, bighairi hisab, nggak usah ini. Kalau sedekah ditimbang, sholat ditimbang dan sebagainya ditimbang. Tapi ini nggak ditimbang. Apa itu? Orang yang sabar menghadapi musibah. Nah, orang-orang yang nggak pernah kena musibah di dunia,
Itu minta berdoa, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia supaya saya kena musibah, karena musibah itu pahalanya luar biasa. Mau Pak kena musibah? Jawabannya masih nggak ada yang mau. Ya. Tapi kalau sudah kena musibah, luar biasa, sabar. Jangan patah semangat, jangan. Orang kan kenapa bisa cepat mati nih gara-gara ini, karena orang tetangga juga Pak. Orang batuk masuk rumah sakit dibilang apa? COVID. Stres ya, mikirin, sakit, meninggal lagi. Orang baru-baru ya, disangkanya COVID, matilah dia. Padahal matinya gara-gara paru. Nah ini penyakit juga nih masyarakat kita ya. Termasuk maaf rumah sakit. Saya dapat info dari ring 1 itu. Ustaz, kalau berobat jangan ke rumah sakit ini disebut Pak. Maaf ya, ini cerita saja ya. Karena kalau di situ pasti nanti statusnya sudah pasti COVID. Itu informasinya kucuran dananya lumayan. Maaf nih, ada yang kerja di rumah sakit kan? Nggak ada. Takutnya nanti kita berobat di situ, wah ada jamaah luar sudah ditulis COVID. Alhamdulillah. Itu ada begitu Pak. Bahkan ada yang sampai bilang itu ratusan juta turun satu mayat. Makanya maaf Ustaz Haris, iya. Bapak dengar ceritanya, beliau sakit diabetes, tapi di statusnya COVID, dipetik sampai sini nggak boleh dikuburin, dimakamin oleh keluarga. Keluarga cuma bisa video melihat dari jauh, betul ya? Ya Allah, penyakitnya ada di mana? Bukan di kita, terkadang yang mayat. Kasihan disolatinnya apakah betul, di kafannya betul enggak? Jangan-jangan orang masih pakai daster dimasukin ke peti. Wah, orang masih kaos oblong, mana kaosnya bolong-bolong Pak? Di peti, enggak di kafan. Ada tuh video yang beredar nyolatinnya pakai ruku lagi. Ditanya kenapa pakai ruku? Banyak dosa kan? Ya. Jadi sabar dan semangat ibadah. Yang kelima, doa. Penting nih Pak, doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni, doa minta sama. Astajib lakum, pasti aku kabulkan. Ustaz, saya udah pikir balik doa. Enggak dijawab. Nanti ada jawabannya dalam hadis Rasul. Ada yang ditahan nanti buat di akhirat. Ada yang ditahan nanti buat nanti, karena belum cocok sekarang. Ini ada anak muda, ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya minta istri 4, ya Allah saya minta mobil, dikabulin nggak kira-kira? Enggak Pak. Bapak-bapak juga kalau minta istri 4 belum dikabulin. Tangannya berani nggak Pak? Ya. Jadi doa pasti dikabul, nggak ada doa yang nggak dikabul oleh Allah. Karena sudah dinyatakan udhuni astajib lakum. Cuma persoalannya cepat atau lambatkah doa itu dikabul, tergantung kita. Adab doanya. Ini kalau imam doa, itu doa. Angkat tangannya, aminnya, amin. Kenapa? Kalau kita berdoa itu malaikat juga ngikut doain kita. Apalagi kalau kita doain. Da'watul mar'il muslim. Doa seorang muslim untuk saudara muslimnya bizahril ghaib, dari kejauhan. Kita doain saudara kita yang di kampung, kita doain. Itu di sisi kita, di samping kita, itu ada malaikat yang bilang apa? Amin. Walaka bimathalin. Malaikat itu ngomong, ya Allah, kabulkan doa ini orang. Walaka bimathalin, dan berikan apa yang dia doakan kepada orang saudaranya untuk dia. Kita doa, ya Allah mudah-mudahan saudara saya di kampung sehat. Kata malaikat dulu juga dapat sehat. Begitu kasarnya. Ini luar biasa ya. Pernah lihat nggak Pak? Di samping lagi doa ada malaikat. Nah, tadi lihat ini. Katanya datang Israel. La yarudul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena itu takdir Allah yang buat, yang ubah juga Allah. Doa kita.
Makanya Imam Romli ini sebenarnya yang kita baca doa dalam fatwa beliau itu kan, kalau kita baca doa turun nazilah itu Allahumma dfa' annal waba wal bala. Tapi kalau kata beliau seyogianya yang lebih pas itu bukan Allahumma dfa', kalau sudah terjadi Allahumma dfa'. Jadi rofa'a dengan dafa'a. Dafa'a itu ditahan, terus dia masuk. Tapi kalau udah masuk, dorong keluar, angkat gitu. Allahumma dfa'an al-waba wala, ya Allah angkat nih wabah, karena udah terjadi, angkat. Tapi kalau bagi kita yang belum, Allahumma dfa', jangan sampai doa. Banyakin doa. Yang kita bisa, yang mau kerja ketemu orang enggak kerja, enggak makan kita. Betul ya? Kita harus tetap bekerja, tapi tetap jaga kesehatan. Dengan cara apa? Mudah-mudahan Allah jaga kita dengan cara berdoa. Yang terakhir, protokol kesehatan tetap Pak, karena tim ahli ya terlepas tadi mau ini bentuknya politik dan sebagainya, tapi nyata ini sudah terjadi. Sekarang jangan mikirin itu dulu dah. Yang penting kita sehat dulu ya. Nanti baru kalau udah sehat semuanya itu kita bahas. Bagaimana umat Islam ini harus berkembang lagi. Jangan sampai maaf dikadal-kadalin masjid supaya ditutup, akhirnya malas jamaah dan lain sebagainya gitu ya. Nggak boleh salaman supaya jangan sampai salaman. Hujan be. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka cinta pada orang-orang yang bersih. Makanya Islam itu ngajarin bab toharoh itu dalam fikih paling awal. Coba Bapak kalau lagi fikih pasti bab toharoh, ya Pak Ustaz nih, betul kan? Kalau ngaji itu pasti babnya bab toharoh dulu di awal. Gak ada bab yang lain, bab toharoh. Kenapa? Supaya kita bersuci dulu. Sebelum sholat kita wudu. Makanya dalam hadis Rasul, al-wudu silahul mu'min. Hadis riwayat Abu Ya'la, walaupun ada yang bilang ini hadis riwayat. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau mau marah disuruh ngapain Pak? Wudu. Langsung ini. Kita mau nyentuh orang yang bukan mukmin karena punya wudu, jangan. Senjata kita juga. Termasuk bersih. Kita dari mana-mana 5 kali Pak. Kata Nabi ini sholat itu jadi pembersih. Bahasanya kan kalau di depan rumah itu ada danau ini, di samping masih ada danau, nyebur kita tuh 5 kali. Biar apa? Bersih badan. Wudhu sholat luar biasa. Gak ada, maaf. Orang-orang barat kalau buang air pakai tisu. Padahal ada air. Tapi dalam Islam kalau ada air pakai air. Kalau nggak ada air baru pakai tisu. Nggak ada tisu pakai apa? Batu Pak. Hati-hati ya. Di batu pasar. Masuk rumah sakit bukan bersih namanya. Jadi jaga protokol kesehatan, bersih, yang penting bersih. Cuci tangan kita sering cuci tangan, sering wudu mana-mana wudu. Mau berangkat kerja wudu. Mudah-mudahan dengan wudu ini Allah jaga ya. Nggak ada penyakit-penyakit yang akan datang ke kita. Kesimpulannya bahwa apa yang terjadi saat ini tentunya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amal-amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah lupa yang paling gampang adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada saya tutup. Terima kasih. Yang mau belajar silakan. Sudah kayaknya Pak ya? Selesai ya? Mau dah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenyataannya kan
kota. Ya, terima kasih Bapak. Saya menjawab ya. Terkait hadis tersebut betul memang. Yang dimaksud itu adalah Makkah dengan Madinah. Bahkan dalam hadis lain tidak hanya qaul, tapi malaikat itu akan berbaris menjaga as-sofin yang itu, menjaga jangan sampai dajjal itu masuk. Dan itu sudah dinyatakan. Nah, bagaimana dengan qaul? Pada dasarnya memang Madinah dengan Mekah ini selalu dijaga karena ini Al-Haramain, dua kota suci, tempat Nabi kita Muhammad SAW dijaga oleh Allah baik dari Dajjal dan itu. Lalu kenapa terjadi? Nah, ini bisa jadi persoalannya karena penduduk Madinahnya dengan Mekahnya lah yang menyebabkan. Bahkan dalam hadis lain ada 5 ketika itu ya ma'syarul muhajirin. Ada hadis khamsun, ada 5 ujian yang nanti kelak kau akan diuji. Salah satunya adalah sebaran tol itu. Kenapa? Karena banyak orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain punya hubungan, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyatakan ini full hadis ini berlaku untuk semua. Dalam satu kondisi asbabul wurudnya nanti terlihat. Betul hadis ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang penduduknya sendiri yang banyak berbuat maksiat, maka itulah yang tambah. Hanya Pak punten banget, maaf. Kalau kampung kita mau dijaga sama Allah dari apapun itu musibah kayak pandemi, jaga jangan sampai ada maksiat. Misalnya, maaf Pak, kalau di kampung ada orang yang suka berzina, itu balak cepat turun Pak. Setan teman-teman. Coba lokalisasi dan sebagainya. Itu banyakkan apa? Balaknya. Tapi kalau kampung-kampung pesantren dan sebagainya, itu kadang aman-aman saja. Ya kalau Ustaz ada pesantren yang kena, ya ceritanya. Tadi saya bilang, jangan dihukumkan terlalu menyeluruh. Gitu. Ada hal-hal yang mungkin mengakibatkan, tapi secara umum, pesantren itu tempat aman. Dulu di mana-mana orang umpetnya di mana? Pesantren. Ya, dikejar-kejar pesantren kan paling aman. Dan begitu juga. Jadi itu kan hadisnya. Silakan barangkali ada yang lain. Kalau ada saya tutup aja ya. Ya. Gimana Pak? Udah. Baik. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari 10.45 ya, 15 menit kurang. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita. Amin. Bagaimana kondisinya, bersama-sama kita jaga kesehatan. Karena yang paling tahu sehat atau tidaknya kita dan keluarga kita yang kita sendiri. Dari mana-mana kita harus jaga kita. Dan jangan lupa, yang paling banyak orang lupakan itu adalah nikmat sehat. Nikmatan dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah nikmat sehat. Kalau giliran sehat makan apa aja enak. Makan anggur enak, makan salad enak. Tapi kalau lagi sakit coba, sariawan aja Pak, gak usah jauh-jauh COVID kan, sariawan. Kira-kira itu makan salad enak nggak? Enggak. Atau gigi ongkong, gigi ongkong. Bapak yang udah tua, kuat nggak makan salad? Apalagi kalau sama bijinya. Nah, nggak enak. Maka nikmat sehat gunakan, jaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada yang salah murni dari saya. Mudah-mudahan bisa kita koreksi bersama dan depannya mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahmi. Dan yang penting kita sekali lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita ingatkan untuk guru kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin. Kita yang sehat selalu menjaga kesehatan dan bersyukur. Ala hadirin niat, walaupun ini nanti bersoleh oleh hadratin Nabi Al-Fatihah.
المرسلين صراط الذين أنعمت عليهم يا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا وموتى محمد صلى الله عليه وسلم يا رب المسلمين أسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم الأول والبرايا السيد السلام والقضايا المؤمنة بالعطايا والكاشف البلايا الرحمن وقيم العطايا الرحيم وقيم القضايا دعوة بسم الله وتحية بإحسان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إلى التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.